berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memberkati pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita gereja Tuhan bersama-sama merayakan Hari Raya Gerejawi, yaitu Hari Raya Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari dua bagian. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27, dan kemudian dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hari Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus, merupakan penggenapan dari janji Tuhan Yesus ketika ia masih bersama-sama dengan muridnya. Kita bisa melihatnya di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan diulang kembali menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga, seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, dan juga di pasal 1 ayat 8 yang kita baca tadi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Ini merupakan peristiwa penggenapan dari janji Tuhan tersebut. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bertepatan ketika orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Hari Pentakosta. Saat itu Roh Kudus turun memenuhi murid-murid dan orang-orang percaya yang sedang berkumpul menanti janji Tuhan. Peristiwa turunnya Roh Kudus ini ditandai dengan bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Kemudian turunnya lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan mereka yang dipenuhi roh itu dapat berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu. Sehingga kata-kata mereka dapat dimengerti oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Bapak Ibu, peristiwa ini menjadi peristiwa yang luar biasa, yang dapat disaksikan oleh banyak orang sampai mereka tercengang-cengang dan termangu-mangu. Inilah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus telah dicurahkan di atas orang-orang percaya.
Peristiwa ini merupakan kejadian yang sangat penting di dalam kekristenan. Hari itu menandai suatu era baru, yaitu era atau zaman Roh Kudus. Sejak saat itu, Roh Kudus mengambil peran yang sangat penting di dalam kehidupan gereja dan orang-orang percaya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan dari misi atau amanat agung yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Kita tentu masih ingat pesan terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, yaitu supaya mereka pergi untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Yesus, menjadi saksi Kristus untuk seluruh bumi, melanjutkan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus, dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, tugas atau misi ini tidak mudah bagi murid-murid Tuhan saat itu, dan juga bagi gereja dan anak-anak Tuhan sepanjang masa. Bersaksi, memberitakan Injil adalah tugas yang besar sekaligus berat. Mengapa? Yang pertama, karena cakupan dan jangkauannya yang luas. Tugas memberitakan Injil memang dimulai dari Yerusalem, menunjukkan tempat di mana mereka sedang berada. Hal ini bisa menunjuk lingkungan terkecil atau terdekat mereka. Bersaksi mulai dari rumah, keluarga, tempat bekerja, sekolah, tempat bermain, dan sebagainya. Selanjutnya ke Yudea dan Samaria. Tidak hanya menjangkau ke tempat yang lebih luas, tetapi juga kepada orang-orang yang berbeda dari mereka. Menembus batas-batas perbedaan suku, adat, budaya, kebiasaan, dan keyakinan. Menyeberangi batas-batas ini tentu tidak mudah, apalagi bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka harus membongkar pandangan yang mengakar kuat, yang menganggap bahwa kerajaan Allah terbatas hanya untuk orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel saja. Mereka memandang sebelah mata terhadap bangsa non-Yahudi dan menganggap tidak layak untuk menerima keselamatan. Lebih jauh Tuhan memerintahkan agar mereka bersaksi, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, menjangkau segala bangsa. Di mana ujung bumi? Tentu bumi tidak berujung. Itu artinya memberitakan Injil dimanapun pada segala suku dan bangsa sampai kesudahan alam, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oleh karena itu bersaksi, memberitakan Injil memerlukan ketekunan, kegigihan, kesetiaan, dan pengorbanan. Faktor yang kedua yang membuat pemberitaan Injil menjadi tugas yang besar dan berat, yaitu karena pemberitaan Injil ini memiliki tantangan yang besar. Tantangan ini bisa berasal baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Tantangan dari luar adalah perlawanan terhadap berita Injil. Ini bisa datang dari dunia. Tuhan mengutus murid-muridnya ke dalam dunia, tetapi Tuhan berkata bahwa dunia akan membenci mereka. Tuhan mengutus mereka seperti domba ke sarang serigala. Apakah yang mungkin akan terjadi? Mungkin dunia tidak hanya akan menolak dan mencemooh pemberitaan mereka, tetapi bisa lebih dari itu. Lihatlah apa yang dunia lakukan terhadap Yesus, juga terhadap Stefanus, Yakobus, Petrus, Yohanes, Paulus, dan para martir yang lain sepanjang sejarah. Maka bukankah nasib yang sama juga mungkin akan dialami oleh para saksi dan pemberita Injil yang lain di sepanjang zaman? Hati siapa yang tidak akan ciut menghadapinya?
Tantangan dari luar yang lain yang tidak kalah berat ialah dari si jahat. Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara." Saudara-saudara, di balik semua perlawanan terhadap berita Injil adalah pekerjaan si jahat, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus pasal 2 ayat 2. Si jahat dengan kuasanya menggelapkan dan menutup hati manusia dari terang Injil Kristus, mengeraskan hati orang-orang berdosa dan mengikat mereka dengan rantai dosa. Dapatkah kekuatan manusia menandingi kuasa si jahat? Dapatkah hikmat dan kefasihan lidah manusia mengubah hati manusia dan menyelamatkan orang berdosa? Selain tantangan dari luar, pemberitaan Injil juga mengalami tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam berupa kelemahan dan keterbatasan pribadi manusia. Kurangnya hikmat, kurangnya kecakapan, kurang fasih, kurangnya keberanian, kurangnya metode dan strategi yang tepat dalam pemberitaan Injil. Keengganan menaati perintah Tuhan karena lebih menuruti sifat kedagingan juga menjadi tantangan tersendiri. Seringkali kita lebih menuruti roh-roh yang lain daripada pimpinan Roh Kudus. Di antaranya adalah roh rasionalisme. Ketika semangat mengilahkan akal budi, menilai segala sesuatu melulu dari sudut akal. Tunduk kepada pertimbangan akal dan tidak ikut pimpinan Roh Kudus. Tidak memberi kesempatan kepada hati untuk berbicara, menggelisahkan dan menantang kerohanian untuk mau memberitakan Injil. Hal ini menghasilkan kehidupan Kristen yang sangat formal, yang seremonial, yang kering dan dingin. Kekristenan hanya menjadi suatu komunitas, suatu organisasi keagamaan atau sosial semata. Kehidupan Kristen, kehidupan gereja, kehilangan gairah dan semangat rohani, khususnya untuk memberitakan Injil. Gereja-gereja hanya berfokus kepada program dan seremoni gerejawi. Tantangan yang lain yaitu roh materialisme. Semangat mengejar kekayaan, menjadikannya sebagai obsesi utama dan goal akhir kehidupan. Yang lain menjadi nomor 2 dan seterusnya. Orang Kristen yang dikuasai roh ini tidak punya lagi waktu dan kerinduan untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Hidupnya dikonsentrasikan siang malam demi pengejaran kekayaan, yang menggerakkan dia untuk menghampiri dan menyapa orang lain. Bukanlah gerakan Roh Kudus, tetapi Roh Fulus. Maka otomatis kesaksiannya menjadi mandul. Yang berikutnya adalah roh defetisme atau ketakutan. Roh ketakutan ini menyebabkan seseorang merasa kecil dan tak berdaya. Ia kalah sebelum berperang. Tak berani mencoba dan berbuat apa-apa kecuali bertahan hidup dan meneruskan yang sudah ada. Ketakutan ini membelenggu dan menjadi penyakit berbahaya yang mematikan panggilan kita untuk bersaksi. Seringkali karena rasa takut menyebabkan kita membuat banyak dalih untuk tidak melakukan tugas pemberitaan Injil. Takut ditolak, takut dianggap fanatik, takut dihindari orang, takut dimusuhi, takut berkorban, takut membayar harga. Dan yang berikutnya roh egoisme. Hanya cinta diri, tidak cinta Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri, hanya berjuang untuk urusan diri sendiri, tidak mau repot, tidak mau terganggu, tidak mau berkorban demi keselamatan orang lain, tidak peduli orang lain binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat semua ini, maka bersaksi,
memberitakan Injil menjadi tugas yang tidak mudah dikerjakan oleh kekuatan seorang manusia sehebat apapun dia. Tugas ini mission impossible. Namun inilah misi yang Tuhan berikan bagi gerejanya, bagi orang-orang percaya sepanjang masa. Tuhan tahu bahwa kemampuan murid-muridnya tidak seberapa. Mereka adalah pribadi-pribadi yang rapuh, penuh kelemahan, penuh keterbatasan dan ketakutan. Tetapi kepada mereka lah Tuhan mempercayakan misi penyelamatan dunia ini. Dan karena itu Tuhan tidak meninggalkan mereka sendiri. Tuhan berjanji akan memberikan penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin dan menyertai mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus akan memberi mereka kuasa. Dunamos. Dunamos berarti kekuatan yang besar, kekuatan yang aktif, kekuatan yang bekerja dan bertindak. Itu yang akan menyertai orang-orang percaya, yang akan memampukan mereka untuk menjadi saksi dan pemberita Injil Kristus. Jadi turunnya Roh Kudus ke atas orang-orang percaya pada hari Pentakosta merupakan penggenapan janji Tuhan untuk memberi kuasa kepada mereka untuk menjalankan misi Tuhan, yaitu bersaksi dan memberitakan Injil. Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui para murid, menggerakkan, mendorong, memimpin, menguatkan, memberi keberanian, memberi hikmat dan kuasa untuk bersaksi kepada dunia, kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan dan terbelenggu oleh dosa. Sementara itu Roh Kudus juga bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengar kesaksian mereka. Roh Kudus membuka hati, melembutkan hati sehingga mereka mau menerima berita Injil dan mau dituntun kepada keselamatan. Oleh kuasa Roh Kudus, tugas pemberitaan Injil bukan lagi menjadi sebuah mission impossible, tetapi menjadi suatu pekerjaan yang efektif untuk menuntun jiwa-jiwa terhilang pada terang Injil Kristus. Penyertaan Roh Kudus inilah yang membuat pemberitaan Injil tidak sia-sia. Bagian kita adalah bersaksi, memberitakan Injil, dan selebihnya adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menginsyafkan orang, untuk mengubah hati orang. Bersaksi tentang Kristus kepada dunia adalah tugas gereja dan setiap orang percaya yang tidak bisa ditawar dan diabaikan. Ini merupakan sebuah tanggung jawab sekaligus kehormatan yang besar dari Tuhan. Maka dalam perayaan atau peringatan hari Pentakosta ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mari kita bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang memampukan dan memberikan kita kuasa untuk bersaksi, untuk melayani, untuk memberitakan Injil bagi orang lain, sehingga orang lain boleh mendengar berita keselamatan. Yang kedua, mari kita mengandalkan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam setiap kesaksian dan pelayanan kita. Melalui doa dan ketekunan kita dalam merenungkan firman Tuhan, kita menyediakan diri kita dipimpin dan dipakai oleh Tuhan untuk terus bersaksi dan memberitakan Injil. Dan yang ketiga, mari kita berefleksi. Masihkah kita baik sebagai gereja maupun pribadi memiliki semangat dan gairah untuk bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang lain? Atau saat ini kita berada di status quo, hanya berdiri di tempat menikmati dan menjalankan apa yang ada, kehilangan belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang masih terikat oleh kuasa kegelapan? Adakah kita terus bertanya kepada Tuhan,
apakah yang bisa aku lakukan dalam hidupku untuk bersaksi dan membawa orang lain datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, hatinya selaras dengan hati Yesus. Hati Yesus adalah bagi jiwa-jiwa terhilang. Karena itu dia mengutus murid-muridnya pergi memberitakan Injil dan menyertai mereka dengan Roh Kudus-Nya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sedang hidup dipimpin Roh Kudus? Apakah kita masih punya gairah dan kerinduan untuk bersaksi memberitakan Injil Kristus? Biarlah kita menjawab ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersama-sama diingatkan, bahkan ditegur, supaya kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai gereja Tuhan, tetap setia untuk mengerjakan misi dan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami bersyukur bahwa kami melakukannya bukan dengan kekuatan kami, tetapi bersama-sama dengan Allah Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan menolong, memberikan kami hikmat, memberikan kami kuasa, sehingga lewat kesaksian, pelayanan, dan pemberitaan Injil yang kami lakukan, banyak orang, jiwa-jiwa yang terhilang, boleh dituntun kepada terang Injil Kristus dan menerima anugerah keselamatan. Kami sadar akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami, bahkan dosa-dosa dan kelemahan kami. Karena itu kami membutuhkan pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus. Kiranya kami diberi kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada ini mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin dan menyertai ibadah kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Kebenaran firman yang kami dengar boleh kami lakukan. Demikian juga persembahan yang telah kami kumpulkan, Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk meluaskan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan yang akan menyertai, menuntun dan memberkati kami. Dan menolong kami agar setiap kesaksian hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang mengalami pergumulan Tuhan berikan mereka kekuatan. Yang kekurangan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah sepanjang hari-hari hidup kami boleh terus mengarahkan hati kami dan mengandalkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi